Perkenalkan, saya Diana Natalia dengan NIM 22E10025 dari Fakultas Psikologi. Hari ini saya menjelaskan mengenai keserakahan, krisis, kasus, dan solusi. Tapi sebelum itu, langkah lebih baiknya diawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini dan Roh Kudus-Mu, sehingga aktivitas yang saya lakukan berjalan dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun saya sehingga apa yang saya lakukan terhindar dari keserakahan duniawi semata. Sudah ini saya bacakan melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai keserakahan. Penderitaan disebabkan oleh bencana alam dan keadaan yang terduga. Namun, akar penyebab dari penderitaan bisa dibilang keserakahan manusia dan kepentingan diri sendiri. Keserakahan juga dapat diartikan keinginan manusia untuk mendapatkan hal yang lebih dari apa yang sudah didapatkan dalam dirinya ataupun dalam kehidupannya. Mengapa keserakahan itu bisa terjadi? 1. Karena adanya dorongan dari orang lain ataupun dalam diri sendiri yang merasa kurang puas. Karena tidak bisa dipungkiri, bagaimanapun kita juga terkadang masih merasa apa yang kita dapatkan itu belum sesuai dengan keinginan kita. Karena terkadang kita juga, itulah yang menyebabkan kita selalu merasa kurang puas atas apa yang kita dapatkan selama ini. Jika kita sudah memiliki rasa keserakahan, maka kita akan melakukan cara apapun, bagaimanapun untuk mendapatkan sesuatu apa yang ingin kita dapatkan. Padahal hal itu sudah tidak mungkin untuk kita dapatkan dan melebihi batas dari kita, yang cenderungnya akan merugikan orang lain. Yang kedua, krisis. Krisis adalah kegagalan regulator keuangan, konflik yang tidak diungkapkan bunga, investasi beresiko, peminjaman dan pinjaman yang berlebihan, kegagalan lembaga pemeringkatan kredit, dan kemiskinan. Mungkin ada beberapa krisis yang pernah kita dengar dalam berita-berita, contohnya krisis keuangan global pada tahun 2008. Sebagian besar bertanggung jawab atas pengangguran yang meluas, pekerja yang terambil dan tidak terambil di seluruh dunia. Hal ini diperkirakan oleh banyak terkemuka para ekonom bahwa jika sistem pengaturan keuangan diperkirakan krisis ekonomi ini dapat terjadi karena adanya kegagalan sistem pengaturan keuangan yang tidak diperketat, resesi global yang bisa direbut secara berkala mengarah pada pengangguran yang meluas, kegagalan bank yang terjadi ketika bank tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kreditor atau investor. Jika krisis ekonomi terus terjadi, maka akan meningkatkan angka pengangguran, harga pasar sahamnya anjlok, dan akan terjadi kelangkaan bahan pangan ataupun kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga, cause atau sebab. Dalam rangka mengusulkan solusi untuk epidemi berbahaya keserakahan tak terbatas, penting untuk pertama memahami apa penyebab keserakahan manusia. Dikatakan bahwa ketamakan dan akuisi memiliki sifat biologis, psikologis, dan sosiologis. Jalan. Karakteristik keserakahan berhubungan erat dengan biologis dan gangguan psikologis seperti kecanduan seks, kecanduan perilaku, dan gangguan kepribadian narsistik, antisosial kepribadian disorder, dan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. 4. Solusi. Jika kita sudah mengetahui apa alasan manusia serakah, maka kita bisa meminimalisir hal itu sehingga bisa dijadikan untuk solusi mengurangi keserakahan. Salah satunya mungkin dengan pemerataan lapangan pekerjaan, gaji, ataupun tunjangan, sehingga kesejahteraan setiap individu akan sama rata satu dengan yang lainnya.
Dasar kitab suci yang saya ambil yaitu dari Ibrani bab 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.